Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Pertanyaan pertama, ini beberapa kalau saya perhatikan kan apologet Muslim itu selalu mengaitkan gitu ya Islam kepada Allah atau kepercayaan dari Semitik gitu ya, sebetulnya dari diturunkan juga dari Abraham atau Ibrahim dalam Islam gitu ya. Saya pengen tahu, ini mungkin teman-teman di sini juga udah pernah mendengar pertanyaannya juga. Itu saya pengen tahu dari mana mungkin ya silsilah gitu ya, silsilah dulu deh. Silsilahnya Nabi Muhammad sampai kepada Ibrahim. Itu ya. Oke. Silakan. Oke. Siap. Satu, terus saya sambil buka data. Itu dulu aja nih biar Saya kasih data ya. Oke, sebentar. Saya akan mau buka data dulu. Boleh saya menjawabnya, Uni? Saya sampai Ibrahim. Saya sampai Ibrahim, habis itu Uni dari Ibrahim ke Adam. Jadi Nabi Muhammad SAW itu nama lengkapnya kalau mau keataskan itu Nabi Muhammad SAW bin Abdullah Mutalib bin Hashim bin Abdu Manaf bin Kusai bin Kilab bin Nurah bin Ka'ab bin Luai bin Galib bin Far bin Malik bin Nadir bin Kiyanah bin Husnah bin Mudarikah bin Nabi Ilyas alaihi salam bin Mudlar bin Nizar bin Ma'at bin Adnan. Nah, si Adnan ini bin Addad bin Humaisa bin Salaman bin Iwad bin Buuz bin Kimwal bin Abi Awam bin Nasyid bin Hiza bin Buldas bin Yadaf bin Tabih bin Jahim bin Naisi bin Namakihi bin Lid bin Abkhor bin Ubaid bin Ubaidah bin Hamdan bin Sunbur bin Yasrib bin Yahzan bin Yalhan bin Arawi bin Lid bin Disya'an bin Aisar bin Afnaad bin Aiham bin Nikshar bin Nasith bin Zarih bin Sumai bin Mizi bin Ubaid bin Uram bin Khaidar bin Nabi Ismail alaihi salam bin Ibrahim. Selanjutnya Ibrahim ke Adam, Uni. Saya kasih data eksternal aja Bang Ibrahim, Bang Jibril. Saya kasih data eksternal, bukan dari data Islam ya. Ini lebih universal atau lebih objektif gitu ya. Dan saya seperti biasa Bang Jibril, saya harus mencari dulu karena saya punya banyak sekali data yang sangat-sangat tidak orangnya tidak rapi. Alhamdulillah ketemu. Oke, saya kasih data. Jadi untuk menjelaskan Bang Insinyur Muda tadi saya internal. Nah, ini dari kita eksternal ya. Oke, sekarang kita tunjukin eksternal kita ya. Oke. Saya punya scanan dari Dictionary of the Bible, biografi, natural, history, geografi. Oke, di sini ya. Ini boleh dipelajari ya. Dictionary of the Bible, biografi, natural, history, geografi, topografi, arkeologi, and literature with 12 colored maps. Terus di sini Philip ya, edit by Philip Scaff, DD LLD. Kemudian ini American Sunday School Unions ya. Apa yang ada di yang mau saya tunjukkan dari sampul atau background ini, maka saya mau menunjukkan di halaman di halaman ke berapa ini? Oke, wait. Di halaman ke 494 ya. 94. Nih ya, di bawah ya. Nih ya, 494. Tolong dibaca di bagian kedarnya di sini ya. Ini dictionary tentang Kedar ya. Second son of Ismail, gain from him ya, bla 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 ya. Tradition makes Muhammad. Apa nih artinya Bang Jibril? Ini bahasa Inggris Bang Jibril nih. Aku nggak bisa, bentar aku pindahin dulu HP aku biar bisa dibaca Muhammad. Karena aku kan bukan orang yang ini nih. Takut aku nanti bahasa Inggrisnya kalap lagi. Oke, nih. Terus naikin gimana nih? Ini nih.
Ya, biar kita lihat ya. Ini bicara tentang Kedar ya. Oke. Ini bahkan Yohanes Damaskus juga tidak menolak ya. Data Yohanes Damaskus memang aku simpan tapi aku lupa ngeletaknya. Yohanes Damaskus adalah bapak gereja di abad ke-6 kalau di abad ke-7. Ini apa artinya Bang Jibril? Tradition makes Muhammad a descendant of Kedar. Kadar. Hedar. Kedar. Ya, Kedar ini adalah Bani Ismail. Ya, itu ya, artinya artinya tradition Verifikasi. mengukuhkan Muhammad adalah keturunan dari Haidar. Itu Ya, dari itu pihak Kristen pihak Kristen datanya. ya. Gitu. Dan mungkin kalau seandainya Anda punya dokumentasi dari Yohanes Damaskus ya, itu juga dia tidak menolak bahwa Nabi Muhammad itu keturunan dari Ismail atau Nabi Ibrahim alaihissalam. Silakan Insinyur. Oke, terima kasih. Tadi Bang Hos juga udah sebutin ya. Nah, mungkin yang perlu saya Tapi gini boleh nggak sih, kita di sini kan diskusi ya. Saya ingin edukasi memang tentang Islam, tapi saya juga ingin lawan diskusi saya itu minimal tidak hipokrit atau mereka tuh punya parameter yang mereka bisa penuhi itu. Bagi Anda penting nggak sih kita mengimani seseorang dan ketika ada klaim bahwa dia itu keturunan ABIUEU, maka wajib nggak sih bagi kita itu untuk membuktikan bahwa dia sesuai dengan yang diklaim itu menurut Anda nih? Gimana? Kenapa? Karena Anda kan nanya nih. Kan Anda nanyain ke kita nih, kalian tuh bilang tuh Nabi Muhammad tuh sampai ke Ibrahim tuh kan, berarti kalian mempertanyakan klaim kita umat Islam tuh. Nah, menurut Anda tuh wajib nggak Anda mengetahui klaim sanad atau nasab seseorang ketika dia mengaku bahwa dia keturunan ini, keturunan itu? Bagi Anda tuh wajib nggak? Menjadi kewajiban nggak? Sebenarnya nggak wajib ya. Sebenarnya nggak wajib. Cuman kan karena ada klaim. Nah iya makanya sebenarnya nggak wajib, tapi karena ada klaim dan klaim itu menurut Anda perlu pembuktian dengan cara ada literasinya yang menunjukkan ke situ menurut Anda? Bukan. Jadi gini nih. Makanya sebentar ya. Jadi sebenarnya itu kalau dibilang apakah penting gitu ya untuk mengetahui nasab seseorang sampai dengan atas sampai Adam gitu ya, untuk mengenal ajaran yang benar? Tidak, nggak ada hubungannya. Cuma yang saya pertanyakan itu adalah klaim dari Islam sendiri yang mengatakan bahwa Muhammad adalah keturunan Ismail. Ya, nah, otomatis Anda kan mempertanyakan klaim ini karena Anda ragu, karena Anda tidak percaya kan bahwa Muhammad tuh klaim dia keturunan Ibrahim. Buktinya mana? Kan begitu ya. Maka Anda kan orang yang kritik dong, orang yang kritis dong harusnya. Benar kan? Ya, terus? Nah, pernah nggak Anda mempertanyakan kepada bapak-bapak gereja, kepada pendeta, Paulus itu sanadnya sampai ke Benyamin di mana sih tertulisnya gitu? Karena dia mengklaim juga dalam kitab Anda bahwa dia itu keturunan orang Yahudi. Sementara ada keraguan-keraguan loh dari secara Yahudi sendiri itu punya literasi menunjukkan Paulus mengaku dia adalah murid dari Gamaliel. Sementara orang-orang Yahudi memberikan kesaksian Gamaliel itu nggak pernah ngajarin orang anak kecil, dia mengajarkan orang-orang dewasa. Satu itu. Yang kedua ada keanehan. Paulus mengaku ahli Taurat dan Farisi, sementara dia ikut nangkap-nangkapin orang gitu, kayak menjadi hansip Romawi gitu, menjadi petinggi dari orang Romawi. Apa iya gitu ada orang-orang yang adalah ahli Taurat seperti rabi-rabi yang terkait dengan terikat dengan orang Romawi, sementara orang Romawi itu menjajah orang Yahudi pada waktu itu gitu doh. Gitu. Itu kan sebuah pertanyaan yang make sense gitu. Ketika ada pernyataan dari Paulus, dia kan membawa nama Tuhan juga tuh, mengaku sebagai orang yang bertemu dengan Mesias, dan dia mengaku bahwa dia itu keturunan dari Benyamin. Nah, masalahnya saya udah belajar kurang lebih 5 tahun ya kristologi ini. Saya cari literasinya dari sumber yang ya, saya tanya sama orang-orang ortodoks, saya tanya ortodoks Syria, bahkan sama ortodok Yunani gitu. Saya tanya dengan beberapa tokoh gitu. Bagi Anda penting nggak Anda mengetahui ketika Paulus mengklaim dia suku Benyamin dan ternyata kalian tidak memiliki nasab Paulus sampai ke Benyamin gitu? Bagi Anda gimana kalau menurut Anda gitu? Itu hal yang biasa. Sebentar. Nah, makanya kita satu-satu dulu. Udah begini. Ini satu-satu loh, ini 2 arah loh. Iya betul, sebentar ini. Makanya kita nggak usah ngotot. Sebentar aja. Ya Allah. Aduh. Maaf. Kalau dianggap saya ngotot nih, mohon maaf ya, karakter saya itu memang orangnya tuh senang bergairah kalau masalah ilmu ya. Saya suka dengan orang-orang yang critical thinking ya. Saya suka banget. Saya sangat suka dengan orang-orang yang memiliki critical thinking, bukan orang yang intelek ya, karena beda ya. Orang yang critical thinking ini saya tidak justifikasi intelektualitasnya, tapi orang-orang ini tentu adalah orang-orang yang berpikir. Nah, saya suka tuh ketika ada pertanyaan terkait tentang nasabnya baginda Rasulullah. Sementara kami umat Islam ini diikat dengan tradisi. Tradisi kami apa? Tradisi kami adalah memiliki sanad, mata rantai informasi.
Mustahil umat Islam ini bisa dibuktikan ya. Bahkan kalau ada suatu tindakan yang tidak ada dasar dari Nabi, itu bisa diklasifikasikan kepada bid'ah nanti. Walaupun terkadang itu dibolehkan sahabat. Ring 2 tuh kadang membolehkan tuh, kayak ada ketakutan. Bahkan sahabat sendiri itu nggak gampang untuk melakukan sesuatu yang tidak tidak dilakukan oleh baginda Rasul. Nah, bahkan untuk hal seperti itu pun kami sangat hati-hati. Apalagi terkait tentang akidah, terkait tentang hal fundamental. Nah, pertanyaan Anda itu pertanyaan yang sangat bagus. Itu pertanyaan yang saya tunggu selama ini. Ketika ada orang Kristen yang meragukan bahkan tidak percaya Nabi kami itu keturunan dari Bani Ibrahim atau dari Ibrahim alaihissalam, alhamdulillah ya, orang-orang terdahulu dari kalangan sekolah Kristen bahkan mengakui begitu. Johannes Damaskus pun mengakui. Bahkan tadi saya sudah tunjukkan datanya. Nah, masalahnya adalah ketika kalian yang sekolah Kristen sendiri mengakui bahwa Nabi kami sampai kepada Nabi Ibrahim, kalian punya nggak sih data akurat terkait tentang Rasul kalian yaitu Paulus? Nasabnya yang diakui sampai ke Benyamin itu ada terdokumentasi karena dia kan tokoh sentral juga dalam Kristen gitu. Mungkin seperti itu, Bang. Terima kasih. Oke, kita bisa bergantian ya. Mohon ditunggu sebentar ya Uni ya. Jadi begini, kenapa saya bertanya soal ini? Karena pertama adalah klaim dari Muslim sendiri yang mengatakan bahwa agama Islam itu berasal dari Ibrahim juga, dari Abraham lah ya. Kalau saya katakan seperti itu. Nah, ada klaim yang mengatakan juga bahwa beliau ya Muhammad juga adalah keturunan Ismail, yang mana itu adalah anak dari Ibrahim, gitu ya. Nah, adalah hal yang wajar. Memang kalau saya pertanyakan itu, kalau Uni bertanya, apakah dengan standar yang sama saya boleh ditanya bagaimana keturunan nasab dari Paulus? Gitu. Kalau pertanyaannya seperti itu, saya jawab ya, itu ada di Alkitab kita bahwa dia menyebutkan bahwa, ini simpelnya ya, ini simpel, jawaban simpel saya ya, Alkitab bahwa dia memang keturunan Benyamin dalam Alkitab kita, dan itu tidak dibantah oleh para rasul lain ya, Yohanes contohnya, yang hidup di sejaman dengan Paulus, bahwa ajaran dia mengatakan segala sesuatu. Paulus tidak mengatakan apapun soal kesalahan di dalam omongan dia. Nah, pertanyaan saya dari sumber internal Islam sendiri, atau dari Al-Quran atau hadis, itu mengatakan secara jelas, secara clear, bahwa memang Muhammad berasal dari keturunan Ismail. Ada apa enggak? Gitu ya. Kalau cuma disebutkan, saya tadi Bang Kos yang menyebutkan, saya hargai, tapi saya minta tolong untuk ditunjukkan datanya. Karena yang saya baca di hadis ya, itu memang keturunan sampai Adnan yang paling clear. Setelah dari Adnan itu tidak. Kita udah tunjukin data ya, kayaknya kita nggak perlu bahas lagi. Kita udah tunjukin data tadi, bahkan itu data internal. Benar. Bang, saya tanggapin dulu boleh nggak, Bang Jibril sedikit aja? Nggak, soalnya nih saya takut nih nanti bias Bang Jibril. Soalnya nih bias banget ya, bias banget ini. Bang Insinyur sebentar, ini ditanggapi dulu sebentar. Iya, izin ya. Nah, ini yang saya maksud. Saya tuh suka dengan orang critical thinking, tapi kepada agama lain, tapi kepada agamanya dia nggak punya critical thinking. Ketika saya bertanya, Anda menanyakan ini karena Anda merasa ada klaim yang harus dibuktikan. Sementara Anda bilang di kitab Anda itu Paulus juga adalah orang yang dibenarkan karena dia mengklaim. Bang, kalau seandainya klaim dan dibenarkan dalam dogma atau dalam asumsi teologi, Anda nggak perlu tanya sama Islam. Nggak ada satupun Islam tuh, nggak satupun setengah biji pun orang Islam yang meragukan bahwa Nabi Muhammad itu keturunan Nabi Ismail. Nah, dalam iman Kristen kan kalian dapat informasi bahwa Paulus itu keturunan Benyamin, itu bukan dari Yohanes, bukan dari Matius, tapi dari dia sendiri loh. Dari dia sendiri, by the way. Beda dengan Nabi kami, itu adalah kesaksian dari banyak orang. Bahkan secara tradisi eksternal pun diakui. Johannes Damaskus di abad ke-7, Kristen loh ya, by the way. Nah, ketika Anda mengatakan, ya kalau Paulus sudah terbukti di kitab kami, Bang, itu kan sama aja kayak gini. Itu kan klaimnya Paulus, lah buktinya mana nasabnya? Anda tuntut kami menyebutkan nasabnya, tapi ternyata orang yang kalian percaya di kitab kalian yang mengaku-ngaku keturunan Benyamin, Anda jawab dengan apa? Kebenarannya itu karena tidak ada yang tolak. Lah gimana mau ada yang tolak? Pertanyaan saya, tentang Paulus kita lebih banyak tahu dari surat-surat dia kok. Galatia, Efesus, Korintus, Kisah Para Rasul, dan itu pun Ibrani katanya juga dia yang tulis. Ada Lukas, kalau kitab Lukas tuh dia juga deket tuh sama Lukas tuh. Nah, makanya saya membogengkannya begini ya. Saya nggak bilang membingungkan, itu masih taraf normal. Membagongkan masih di atas ya. Membogengkan itu di atas bingung. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Maksudnya gini, teman-teman Kristen yang critical thinking terkait agama orang lain meragukan, kok bisa ini klaimnya dari Abraham, sementara kami dengan Yahudi sendiri ya, ini saya katakan ya, Khaybar itu pemukiman Yahudi
Perlu diingat, dan Islam tidak sedang menginvasi orang Yahudi pada waktu itu. Khaybar pemukiman Yahudi. Ketika mereka berhadapan dengan Rasulullah, Yahudi dengan Nabi kami nggak pernah ada perdebatan Tuhan lu siapa, Tuhan kami siapa, nggak pernah. Hingga kini pun saya berkomunikasi dengan beberapa rabi. Bahkan rabi-rabi sendiri mengatakan secara esensi Tuhannya umat Islam dengan mereka sama. Kalau secara esensi loh ya, sorry to say ya. Secara konsep juga sama. Nggak, saya bertanya sama mereka langsung by the way. Tapi anehnya Kristen mengaku ajarannya dari Ibrahim, ritualnya beda, konsep ketuhanannya beda sama Ibrahim, Tuhannya pun berbeda sama Ibrahim, lalu berani-beraninya mengkritisi Tuhannya umat Islam atau nabinya umat Islam yang secara literasi itu kuat kokoh sebagai bani dari Ismail yang adalah keturunannya punya anak namanya Nabayot dan juga Kedar. Timbang susah payah, menang apa lagi? Yang memang diakui juga bahwa itu tinggal di daerah pemukimannya Arab. Dan ternyata keturunannya itu sampai ke Bani Quraisy. Jadi ini agak lucu gitu loh. Agak lucu bagi saya. Maksudnya gini ya, kalau kita critical thinking gitu, kita mengkoreksi ajaran kayak saya nih. Kok Tuhan kalian yang bapaknya nggak bisa dilihat? Lah ternyata Tuhan saya sendiri nggak bisa dilihat. Lucu saya. Oke, Itu Bang yang mau saya di sini kita buka gantian. cara berpikirnya ya. Terima kasih, terima kasih. Oke, jadi begini Uni, yang saya sebutkan tadi justru saya tidak menetapkan standar yang double ya. Justru itu menetapkan standar yang sama. Saya mengatakan bahwa Paulus menyatakan dia keturunan Benyamin itu ada dalam Alkitab dan itu memang klaim dia. Sebentar, jangan dijawab dulu. Sebentar. Nah, pada saat kita meyakini ya, umat Islam meyakini dengan Quran dan hadis, Kristen meyakini Alkitab adalah kitab yang benar. Nah, Paulus menyatakan bahwa dia keturunan Benyamin, bahwa dia adalah orang Yahudi, itu sudah dituliskan dalam Alkitab. Dan Petrus, nih saya bacakan ya, 2 Petrus 3 ayat 4 ayat 15 ya. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Nah, Petrus itu adalah murid Yesus Kristus yang makan tidur bareng Yesus. Dia menyatakan bahwa Paulus yang dituliskan adalah kebenaran. Itu saya mengatakan dengan standar yang sama. Apakah dalam Quran dan hadis bisa membuktikan Muhammad memang adalah keturunan Ismail? Kalau ada, it's okay. Saya mengatakan dengan standar yang sama. Di Alkitab sudah ada Paulus menyatakan, ya Alkitab sudah dikanon dan Sidat sudah meyakini itu adalah kebenaran, standar kebenaran dalam agama Kristen. Dan Petrus, murid Yesus Kristus, sudah menyatakan bahwa Paulus mengatakan hal yang benar. Silahkan Uni berpolemik misalkan, oh kalau gitu mungkin sorry ya, jangan mau framing saya berpolemik. Yang berpolemik itu Anda loh, yang mengkritisi itu Anda loh, yang meminta bukti kepada kami ada. Saya hanya komparasi kok Anda merasa dipolimikin sih? Enggak, saya katakan berpolemik karena apa? Uni menyatakan bahwa itu harus dibuktikan. Saya menggunakan standar Anda Pak. Anda meminta bukti kepada kami, klaim kami membuktikannya bahkan pakai data eksternal. Saya minta bapaknya Paulus namanya siapa gitu loh. Kalau cuma klaim doang saya juga bisa ngakunya istri Yesus loh. Bang, saya bikin tulisan nih, saya bikin di situ adalah tulisan dari ini Tuhan yang bilang nih, Rifai adalah istri Yesus. Berarti kalau itu seandainya suatu saat ada agama Kristen baru mengkanon itu masuk dalam kitab Tuhan, Anda percaya gitu aja gitu. Nah, di sini yang saya maksudkan adalah Anda tadi itu bukan mempertanyakan klaim, tapi meminta bukti klaim. Nah, saya menggunakan cara berpikir yang sama. Kalau klaimnya saya akui ada dalam kitab Anda, Paulus mengklaim banyak sekali pengklaiman Paulus. Bukan beda dong. Pertanyaan Anda itu datanya mana kalau dia sampai ke mana? Makanya kayak gini dong. Saya bicara begini karena Anda itu sedang mencoba ya memframing tadi, mengatakan saya berpolemik, makanya saya tidak diam. Saya paling anti dengan orang-orang yang berusaha ketika ya dia sok ingin belajar, ingin tahu sebenarnya tuh yang dibuat tuh framing, Bang. Mohon maaf ya, Bang. Di sini kalian Kristen boleh bertanya tentang agama Islam, kami jawab. Tapi ketika saya bertemu dengan orang yang critical thinking, saya sangat suka sekali. Hanya saja saya ingin orang ini juga menerapkan hal yang sama kepada dirinya agar dia selamat. Berani mengkritisi kitab orang lain, berani mempertanyakan agama orang lain, itu seharusnya sudah dipikirkan dari awal. Agama gue kira-kira lebih keren gak sih dari itu? Atau gue punya gak sih data yang lebih mumpuni? Kalau cuman klaim di kitab Anda memang isinya banyak pengklaiman Paulus. Tadi kan kami juga Anda bilang bahwa Islam tuh mengklaim loh Muhammad itu keturunan Abraham. Anda sudah tahu kalau kami mengklaim. Yang Anda minta itu bukan data klaimnya. Yang Anda minta adalah bukti klaimnya. Kami tunjukkan, Bang Jibril bacakan dari data internal, saya tunjukkan dari data eksternal, lalu saya tunjukkan hal yang sama.
Bang, dalam kitab Anda Paulus tuh mengklaim loh suku Benyamin. Oke, Anda imani itu. Masalahnya mana buktinya secara data? Di mana tertulis dia itu nama bapaknya jelas. Bapaknya siapa sih? Udah deh, Nasabnya. nggak usah sampai, nggak usah jauh-jauh deh, nggak usah jauh-jauh deh. Tunjukin deh bapaknya itu Yahudi, namanya siapa? Ala-ala Yahudi atau enggak? Saulus, Paulus, emang ada gitu orang-orang Yahudi namanya pakai us-usan gitu? Nggak ada sejarah macam begitu. Itu juga kenapa kok bisa tiba-tiba orang yang dijajah jadi warga kemudian punya kapasitas nangkapin orang lain, itu agak mencurigakan sih menurut saya gitu. Karena pada waktu itu di zaman Helenisasi Yahudi itu sedang dijajah. Nah, kalau emang nih Paulus orang Yahudi, kok dia kayak kelihatan gak dijajah gitu? Nah, itu pertanyaan saya. Banyak hal-hal yang membagongkan kemudian. Ya, saya cuma minta satu hal deh, kalau Anda nggak bisa tunjukin ya kita nggak paksa kok. Hanya saja pada akhirnya kita tunjukin di sini. Poinnya umat Islam punya data tentang klaim yang dimaksud. Kami punya data eksternal dan internal. Masalahnya Kristen tidak punya data tentang klaim pembuktian Paulus, tidak terbukti sama sekali. Menariknya teman-teman Kristen percaya sama Paulus dan membawa kata-kata Petrus. Ini agak lucu sekali ya, karena ingat ya, Petrus itu juga membaptis orang yang katanya di luar Yahudi. Siapa tuh yang Hansip Romawi. Padahal Paulus bilang tuh dia itu rasul untuk orang Yahudi doang gitu. Itu agak aneh memang. Ajaran palsu. Gitu sih Bang ya. Jadi saya ini sedang tidak berpolemik. Saya hanya ingin kita sama-sama jujur terhadap diri sendiri gitu. Ketika kita berani mengkritisi atau mempertanyakan, maka itu akan kembali ke kita. Ya kalau nggak mau ya persiapkan diri dulu gitu. Gitu sih maksud saya Bang. Oke, pertanyaan saya, bagi Uni itu penting nggak bahwa membuktikan Muhammad itu adalah keturunan Ibrahim? Oke, bagi saya Nabi Muhammad sebagai orang yang mengaku utusan Tuhan, profil dia sangat penting. Profil dia sangat penting, tapi bukan dia yang harus mengakui. Karena kalau cuma ngaku-ngaku doang, setiap orang bisa ngaku. Kayak saya bisa ngaku sebagai istri Yesus. Orang yang berhak memberi kesaksian tentang saya adalah orang terdekat saya. Anda ingin tahu sifat saya dan karakter saya, itu tanya sama tetangga saya tuh. Oh, si Rifa tuh iya tiap hari suka bising di tempat dia tuh, soalnya sering debat dia tuh. Maka orang kan tahu si Rifa tuh pendebat. Dari mana orang tahu kalau si Rifa pendebat? Karena tiap hari tetangganya dengar suaranya berisik banget gitu, mendebat aja kerjanya terus. Nah, jadi orang tahu tuh. Sama. Jadi kalau kita ingin apalagi kita nih dapat informasi pengakuan bahwa orang ini datang dari Tuhan, tapi kita nggak ngerti ini orang siapa, kita nggak dapat informasi orang sekitarnya tentang orang ini siapa. Kalau tentang Nabi kami, bahkan masa kecilnya aja tuh diceritakan dalam tarikh baginda Rasulullah Muhammad yang ada berjilid-jilid Bang, di kampus-kampus itu diletakin Bang. Bahkan Ya, kita punya makanya sirah Nabawi. Bentar dulu Ya, toh. sebentar. Makanya Uni saya minta buktikan. Belum selesai. Saya ingin menunjukkan betapa ilmiahnya Islam. Ketika saya membuat jurnal, dosen saya pertama kali tuh nggak lihat isinya, Bang. Pola pikir saya hebat banget, berretorika saya di situ sangat luar biasa menggunakan bahasa-bahasa akademik. Bukan itu yang dinilai dosen saya, Bang. Dosen saya nilai lu dapat sumber dari mana, lu tahu nggak itu penulisnya siapa? Oh, ternyata Kang Dito yang nulis. Apa yang dibahas? Kang Dito membahas tentang konsep Imam Mahdi. Oh, Imam Mahdi menurut dia adalah penuturan Ahlussunnah wal Jamaah. Tahu-tahu Kang Dito ditelusuri Syiah. Ya nggak kredibel lah menjelaskan Ahlussunnah wal Jamaah. Sama ketika ada orang yang ngaku-ngaku dari Tuhan, ini orang harus dicek dulu kejiwaannya. Ini normal nggak sih orang? Sehat nggak sih ini secara kejiwaan? Pernah punya masalah hidup nggak sih dia nih? Ya kan? Pernah punya kebencian nggak sih manusia ini gitu kan? Ternyata setelah kita ketahui, secara logika tidak ada satupun riwayat Yohanes Juru Damaskus itu tuh orang yang nggak jauh, cuman jarak berapa puluh tahun ya sama Nabi saya, nggak punya riwayat tentang kejahatan Nabi saya. Nabi saya itu punya gelar tuh Al-Amin namanya. Lah Paulus, mohon maaf ya, bahkan kitab Anda menulis dia itu seorang penjahat. Farisi, kata Yesus apa? Hati-hati dengan Farisi, munafik. Hati-hati dengan ragi Farisi. Apa itu? Kemunafikan orang Farisi. Yesus sendiri bilang loh orang Farisi itu munafik. Dia orang Farisi pula, ngaku pula dari Benyamin, tapi nggak tahu siapa bapaknya. Kan begitu ya. Nah, kalau kami umat Islam itu kenapa metodologi dalam Islam itu sangat diperkuat dengan apa? Adanya ilmu rawi, adanya ilmu sanad, adanya ilmu matan. Itu supaya kami umat Islam yang punya akal sehat ini nggak gampang dibodoh-bodohi. Karena orang bisa berbohong atas nama Nabi. Begitu Bang, dalam Islam. Oke. Silakan. Ya. Nah, itu kan Anda sudah bilang sendiri ya bahwa itu penting, gitu ya. Ya silakan ditunjukkan. Kalau penting ya silakan ditunjukkan, itu aja. Kalau bagi kita umat Kristen penting nggak sih?
silsilah Paulus, ya sama Paulus itu bukan sentral. Ini udah repetitif ya, Bang Insinyur Muda. Udah repetitif. Tadi saya menyebutkan dari Nabi Muhammad sampai Nabi Ibrahim. Abang bisa melakukan hal yang sama nggak dengan Saulus, Bang? Ya. Tolong di situ aja kita tekankan. Oke, sebentar. Makanya saya katakan, kalau bagi umat Islam, ini Unirifa tadi yang udah menyebutkan sendiri bahwa itu penting bagi kalian. Iya penting, makanya tadi saya sebutkan Bang. Sekarang kalau hal yang sama dilakukan sama Paulus dengan standar yang sama, tolong disebutkan sanadnya Bang. Tolong disebutkan aja silsilahnya. Sebentar. Bagi umat Kristen itu tidak penting. Kasihan, janganlah diketawain gitu. Paulus itu bukan sentral dalam Kristen. Sentral dalam Kristen itu Yesus Kristus. Oke? Nah, kalau misalkan saya menyebutkan silsilah Yesus Kristus ada juga dalam Alkitab. Nah, kalau misalkan dalam Islam, sebentar dulu. Masa dipotong terus sih? Nah, sekarang saya minta Bang Host tadi udah menunjukkan, silakan. Saya mau dikasih lihat datanya dari mana. Karena saya melihat dari hadis Muslim ya, itu disebutkan bahwa ya nggak diperdebatkan itu cuma sampai Adnan. Hadis Muslim nomor berapa Bang? Biar kita buka. Ya, sebentar ya. Hadis Muslim 2276. Ya, itu memang disebutkan sampai Adnan itu tidak ada perdebatan, tapi memang yang ada perdebatan atau perbedaan dalam pendapat ulama itu Adnan ke atas gitu. Itu yang silakan ditunjukkan sumber dari internal Islam. Kalau John of Damascus itu eksternal. Nah, kalau saya misalkan menunjukkan kritik John of Damascus tentang Islam, ini mau percaya? Saya bacakan Sahih Bukhari 2276 ya. Kritiknya Bang, tapi Anda juga harus siap dikritik ya. Jangan nggak fair dong. Nanti tiba-tiba kritik agama saya. Saya balik nanti Saya nggak playing ikut, victim. Saya nanya. Nggak, saya sangat suka membahas John Damascus loh, by the way, dan saya akan buktikan di sini bahwa itu akan hanya menghantam kalian saja sih. Nggak usah kita bahas silsilah dulu ya. Ini Bang Jibril menunjukin data. Kita bahas silsilah Yesus habis ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim nomor 2276 ya Bang ya? Ya. Iya, ia berkata, kami melakukan di masa Nabi SAW, yaitu kami berangkat dari akhir malam dan jam ke Mina. Sementara di dalam riwayatnya nakid, kami berangkat di akhir malam dari Musdalifah. Tadi abang bilang Muslim 2276. Salah kutip saya seru. Oh, salah kutip, siap. Ya. Silakan lanjut dulu deh. Ini saya berarti data saya dan salah. Oh, siap. Bikin malu aja. Makanya micin itu dikurangin. Oke, karena beliau suruh saya lanjut. Tadi kan kritik mengkritik nih. Saya juga harus mengkritiki silsilah Yesus loh, yang itu pun sudah diklaim di dalam kitab Lukas dan juga kitab Matius. Nah, kita akan mengkaji ini dengan hati yang tenang, tidak dengan kebencian, dengan kasih sayang dan bertoleransi. Ya, lihat wajah saya hari ini tidak pakai filter ya. Artinya saya sedang polos-polosnya. Baik ya, kita bahas. Oke, teman-temanku yang kucintai, baik Oten, oknum Kristen, atau Kristiani, atau Nasrani, atau terserah Unitarian, atau Saksi Yehova, apalagi yang Muslim dan Muslimah. Actually, literally, by the way, Baswe, hari ini saya ingin membahas tentang silsilah Yesus. Ini sangat penting bagi kita. Kenapa? Ketika ada orang yang mengaku-ngaku anak si A, anak si B, anak si C, kalau ternyata ada yang bisa terbantahkan bahwa pengakuan itu bisa dibatalkan, maka kita bisa menunjukkan informasi itu tidak perlu diterima ya. Nah, kali ini kita sebagai umat Islam telah menunjukkan, jangankan data internal ya, data eksternal saja Nabi kita diakui keturunan Abraham. Apalagi data internal, coba. Emang sih data eksternal itu dari mana dapatnya kalau bukan dari internal Muslim gitu ya? Emang bisa gitu orang eksternal tahu kalau Nabi Muhammad itu keturunan apa kalau nggak ada data dari internalnya? Ada masih abang gitu ya. Gitu ya. Ini bentuk objektivitas saya gitu ya. Saya bawa data dari eksternal. Oke, nggak usah berbaja-baji lagi saya ya. Saya suka sekali berbaja-baji terkadang. Emang saya ini agak lucu-lucu gimana orangnya ya? Ya, saya berusaha manis aja di sini. Oke, kita akan membahas di sini adalah data silsilah Yesus yang adalah Tuhannya teman-teman Kristen. Agak aneh sih nggak punya bapak tapi punya silsilah ya, nggak apa-apa. Tapi itu namanya juga dogma atau doktrin. Oke, kita baca saudara-saudaraku. Saya ambil versi ini yang enak dibaca ya. Matius pasal 1 ayat 1 ya. Ini adalah Matius pasal 1 ayat 1 saudara-saudaraku ya. Ini kita baca di sini.
Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud. Anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, ya. Ishak memperanakan Yakub. Yakub sampai Yehuda. Nah, sampai di sini ya. Kita lompat aja langsung ke bawah. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah ini ya, nggak usah repot-repot. Yehuda sampai ke Peres, Peres sampai Abimanap, Asa, ya, sampai Yosafat, Uzia gitu ya, sampai ke Yosia, sampai ke Saltiel nih ya, Yekonya nih ya, nih ya, Yosia punya anak, ya, nih Yosia nih, aku tandai di sini teman-teman ya, teman-teman ingat ini ya. Nah, kalau ingin tahu ayatnya nanti teman-teman ambil yang versi ada nomor ayatnya. Ya, yang nomor ayatnya. Yosia memperanakan Yekonya, dan Yekonya punya anak namanya Saltiel, ya, Saltiel. Kemudian kalau kita bicara sampai ke ini dulu nih, ada beberapa kritikan dari kita sih. Ini nih. Daud punya anak Salomo. Ya, ini ingat ya, ingat kalian ya. Nih, aku cuma suruh kalian ingat nih. Daud punya anak Salomo. Dari Salomo, dari mana? Dari istri yang diambil. Dari istri yang diambil si Daud itu ngambil bini orang, punya anak namanya Salomo, ya. Salomo ini punya anak Rehabeam, ya. Ini di dalam Matius loh, guys. Di sini ada dua. Satu, Daud punya anak Salomo. Di sini Yosia langsung punya anak siapa? Siapa punya anaknya? Yosia langsung punya anak Yekonya. Nah, ini kata Matius. Ternyata sampai di Matius ini sampai kepada siapa? Eliud punya anak Eliazar, punya anak namanya Matan, Matan punya anak Yakub, si Yakub punya anak si Yusuf adalah suami Maria. Ini ingat 3 kasus ya guys, 3 kasus ya. Satu, Salomo anak Daud. Di sini adalah Daud anak Salomo, di sini adalah Yosia anak Yekonya. Di sini langsung ke Yusuf suami Maria. Lalu bagaimana kalau kita lihat dalam kitab Lukas ya, silsilah Yesus dalam kitab Lukas. Nah, itu kata si Matius loh ya. Kata si Matius. Terus kita dengerin kata si Lukas. Gimana kata si Lukas? Nah, kata si Lukas beda lagi nih ya. Mari kita bahas dalam Lukas pasal ketiga nomor 38. Kita gunakan sabda.org biar enak kita lihat nomor ayatnya, biar kita kaji bersami-sami ya. Oke, silsilah Lukas pasal 3 ya. Oke, sorry aku buka yang Lukas pasal 3 aja. Oke, mana tadi tuh? Nah, silsilah Yesus menurut Lukas. Kalian ingat-ingat tadi kasus yang udah aku bawa ya. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun, dan menurut anggapan orang. Ini menurut anggapan orang ya. Jangan kalian tanya siapa orangnya, saya nggak tahu ya. Dia adalah anaknya Yusuf. Nah, Yusuf ini ternyata katanya anaknya Eli. Ya memang agak beda ya, teman-teman, yang nggak usah kaget ya, nggak usah kaget. Emang di sini dalam Matius itu, aduh, aku ambil Matius yang ini dulu ya, Matius yang bentar, sabar ya, kalian sabar dong. Ingat ya, ini aku ulangi ya. Di sini itu nanti di sini si Daud si siapa namanya nih, aku klik di sini, mana nih, Yosia sampai ke Eliud, Eliazar. Nah, nih. Yusuf ini bapaknya Yakub ya di sini ya. Nih, denger ya. Di sini Yusuf bapaknya Yakub. Nah, di Lukas menurut anggapan orang lain yang nggak tahu siapa orang ini, ia adalah anaknya Yusuf. Yusuf anaknya Eli. Eli anak Matat, anak Lewi, anak Malki, anak Yani, anak Yusuf, Matika, Amos, Nahum, Hesli, Nagai, Matika, Sime sampai Yoda, sampai Yohanan, Resa, anak Zerubabel, Saltiel, anak Neri, anak Malki, anak Adi, anak Kosam, anak Elmadam, anak anak Yesua, anak Eliezer, anak Yorim, situ ndok letakin. Anak Matat, anak Lewi, anak Simeon, anak Yehuda, anak Yusuf, anak Yonam, anak Eliakim, anak Malia, anak Mina, anak Matata, anak Natan, anak Daud. Nah, ini masalahnya lagi nih. Kok Daud ini punya anak 2 loh, satu Natan, satu Salomo. Kok di sini yang punya keturunan sampai ke Yesus kok malah si Nathan ini? Lah, katanya Matius kan Salomo di sini nih. Ini Salomo katanya, ini Salomo. Ini dari Daud ini ke Salomo. Ini masa 2 orang laki-laki punya keturunan yang sama ini? Apa maksudnya istrinya 1 ya? 1 istri tapi 2 suami ya, nggak ngerti aku. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Salomo beranak namanya Rehabeam. Ini kata si Matius, kata Lukas nggak gitu. Kata Lukas itu Daud itu punya anak namanya Nathan, dari Nathan punya anak namanya Matata, sampailah ke Yusuf. Yusuf ini anaknya siapa? Anaknya Eli. Kok bisa ini Daud ini anaknya Nathan loh. Nah, itu 1. Ada 4 kasus ya.
Terus tiba-tiba ke satu dulu aja. Oh ya udah satu-satu. Sebenarnya ada banyak sekali problem dari silsilah Yesus di situ. It's okay. Nanti kita bahas satu-satu aja. Ya. Oke, sebelum ke sana saya tadi nambahin yang sedikit ya. Saya ngambil dari islam.nu.or.id. Oke. Di sini disebutkan bahwa adapun ini dari Syekh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, Fikih Al-Sirah, Al-Nabawiyah, Ma'az Mujaz Al-Tariq, Al-Khilafah Al-Rashidah, Dar Al-Fikir 1991 halaman 73. Disebutkan di sini adapun nasab Rasulullah di atas Adnan, para ulama berbeda pendapat. Tidak ada yang bisa dianggap paling sahih. Namun semua ulama sepakat bahwa Adnan keturunan dari Ismail, Nabi Allah putra Ibrahim Khalilullah alaihi salam. Oke. Jadi disebutkan di sini ada perbedaan pendapat dari Adnan. Tapi jumhurnya sepakat ya. Wah, sepakat, it's okay. Ya udah, it's okay, no problem itu. Saya cuma No polemik. apakah bisa dibuktikan? Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Bilang aja, oh tidak bisa. Menarik ini. Saya juga terima itu. Oke. Kok jadi begini ya? Iya. Ya, Pertama saya Anda sudah menerima bahwa para ulama sepakat, lalu Anda minta bisa dibuktikan. Maksudnya saya harus punya bisa harus time traveler gitu. Sorry bukan time traveler. Saya harus datang gitu untuk membuktikan secara arkeologi bahwa ternyata tulangnya Nabi Muhammad itu betul-betul tulangnya keturunan Nabi Ibrahim itu kan Anda minta bukti. Anda yang mengatakan tadi. Nah, para ulama kami sepakat, Pak. Saya ini siapa ketimbang ulama? Ulama saya aja sepakat. Saya ini menukil dalam ulama loh, Pak. Bisa, Loh, berarti pendapat itu tidak ulama- bisa dibuktikan ya. Loh, kok tidak bisa dibuktikan? Kalau Ya, saya minta nanti bukti bahwa Yesus adalah Tuhan, Bapak bisa tunjukin buktinya? Bisa dong, bisa. Mana? Ayo tunjukin. Ada di Jatuh. dalam Alkitab, Mana? ada di dalam Alkitab. Kalau dalam Alkitab saya juga punya catatan, Pak. Di dalam kitab para ulama kami juga ada. Ya itu tadi Anda sudah bilang ulama kami itu sependapat gitu. Gimana sih ini orang? Pendapatnya bisa dibuktikan. Ulama. Loh, ulama kami sependapat bahwa Adnan keturunan Ismail. Anda sudah Anda sudah terima itu sebagai literasi. Pertanyaan saya, tunggu dulu, bentar dulu. Itu didengar dulu kalimat itu. Ada Iya. di atas Adnan, para Betul. ulama berbeda pendapat. Iya, terus ulama sepakat bahwa Adnan itu keturunan. Ada, nah di sini ya. Namun Gini semua loh, ulama- Pak, gini, Pak. Arab Saudi itu kalau memang ada keturunan misalkannya nih ya, ada Bani Edomnya di situ, tunjukkan secara arkeologis misalkannya bahwa ada pemukiman Bani Edom, suku Moab. Nah, kalau di Yerusalem itu bisa saya tunjukin bahwa bukan hanya orang Yahudi yang pernah tinggal di situ. Nah, pertanyaan saya, secara arkeologi Bapak mungkin harus banyak belajar dulu untuk membuktikan kepada kami secara ilmiah bahwa tanah Arab itu tidak diisi oleh keturunannya Hagar. Bahkan Paulus sendiri mengatakan, saya tunjuk bentar. Jadi Paulus jangan- sendiri mengatakan, loh, Bapak minta bukti apa gitu? Bapak minta bukti secara internal saja. Bapak sudah percaya bahwa jumhur ulama percaya bahwa Nabi Muhammad keturunan dari Ismail. Bapak minta bukti literasi lah. Itu yang Bapak baca apa? Melawak United nih udah kelihatan goblok ya kan. Satu. Yang kedua, ketika saya menunjukkan data eksternal, saya tanya, Pak, Bapak itu punya yang data eksternal itu bohong ya? Dapat dari mana dia, Pak? Pertanyaan saya. Kok bisa dia tahu kalau Nabi Muhammad itu keturunan dari Kedar? Bapak itu dari data internal Bapak loh, ya, bukan data internal kami, eksternal. Kenapa saya bahkan tunjukin data eksternal? Inilah bentuk keuniversalan Islam. Inilah bentuk keobjektif. Kami tuh objektif, nggak hanya sekedar klaim dari internal doang, dibuktikan dari juga pihak luar. Bapak kan bukan akademisi nih. Tadi saya bawa data akademis, dan ternyata Nabi Muhammad memang keturunan Kedar keturunan Ismail. Nah, terkait keturunan Adnan, kenapa ulama berbeda pendapat, Pak? Karena, jadi gini ya, ada si Kedar ini punya banyak anak. Anaknya keturunan. Tiba-tiba terputus di zamannya si Adnan misalnya. Orang tidak memiliki kerancuan ketika Adnan ini sampai kepada Kedar. Yang menjadi polemik adalah antara si Adnan sampai ke si Kedarnya yang berbeda pendapat para ulama. Tapi ketika Adnan ini karena tidak terbukti secara antropologi bahwa ada bani lain yang tinggal di situ. Kan begitu caranya. Bapak tuh gitu ya. Kalau punya antitesis tuh bawa secara ilmiah gitu. Nah, Bapak minta data kepada kami, sementara yang Bapak bacakan adalah data. Tapi Bapak saya tuntut data. Saya nggak perlu minta sampai ke
nih ya, Adnan itu udah berapa generasi tuh disebutin sama Bang Jibril. Saya cuma minta nama bapaknya Paulus deh Pak, nggak usah dalam Bible lah, dalam catatan sejarah juga deh gitu. Saya nggak mau juga dong Bapak kayak gini. Bapak mengkritisi agama kami, tapi Bapak tidak bisa menunjukkan hal yang penting dalam iman Bapak. Bapak bilang Paulus itu bukan sentral. Kalian Kristen membatalkan hukum Taurat dari Paulus, mengatakan Yesus itu adalah Kurios adalah Tuhan dari Paulus, ya. Loh, Efesus pasal 2 ayat 15. Iya, tapi nggak Dengan cuma dari matinya Paulus. Yesus telah batal hukum Torah. Yesus mengatakan, saya tidak datang meniadakan hukum Torah. Ya. Ajaran Yesus dengan Tetapi- Paulus itu bentrok. Sementara Kristen Kata mayoritas siapa? saya membuktikan. Saya enak buktikan ya. sekali. Nih, Masuk akal loh, kamu. Aris, Sebentar. saya tuh Pak, Sebentar. saya itu tidak berasumsi dari diri saya sendiri. Ini Saya akan jadi tunjukkan melebar. data. Ini jadi melebar. Kita Saya sedang tanya bahas dulu. silsilah. Iya, silsilah Bapak, dulu, sebentar. dengar ya. Saya tanya, ketika Bapak mengkritisi silsilah Nabi Muhammad yang bahkan orang Kristen sendiri yang berilmu dari Bapak bahkan di abad kedulu-dulu, Yohanes Damaskus sendiri tidak tidak mempermasalahkan, kami nggak peduli dengan Bapak yang bukan akademisi. Kami lebih peduli dengan orang-orang yang memang Percaya sudah saja. belajar. Kan gini Percaya Pak, gini asumsi pribadi itu kami nggak perlu tanggapi ya. Nah, tapi saya butuh Bapak itu nggak jadi hipokrit. Ketika Bapak mempertanyakan dari Adnan yang sudah beberapa generasi dan ulama tidak berbeda Berapa pendapat generasi bahwa itu? Adnan ini sampai ke Nabi, diam dulu dong. Adnan Berapa ini sampai ke generasi? Nabi Ismail, ulama kami tidak berbeda pendapat dan juga diverifikasi sama data orang gereja atau data-data Kristen. Nah, kalau Bapak berpolemik sendiri itu kami tidak masalah karena Bapak tidak bagian dari akademisi. Nah, sekarang saya tanya nih, saya nggak minta banyak-banyak deh, saya nggak paksa Bapak tunjukin silsilah si Paulus sampai ke 3 generasi. Saya cuma minta nama Bapak Paulus aja sudah lah. Siapa nama Bapak Paulus? Nggak ada di Bible Mbak Rifa, adanya di buku Tatang Sutarman. Ya udah bawa aja juga nggak apa-apa lah. Buku Tatang Sutarman kayak buku Freddy S kayak juga nggak apa-apa gitu. Saya cuma butuh nama bapaknya Paulus siapa sih? Saya pengen tahu nama bapaknya itu bener nggak sih tradisi Yahudi, karena saya belajar bahasa Ibrani ya Pak ya. Nama-nama orang Yahudi itu beda banget dengan nama orang Yunani loh by the way. Saya pengen tahu nama bapaknya aja deh. Bapak tunjukin kepada saya, baru Bapak berani-beraninya kok mengkritisi agama kami yang sementara sudah diverifikasi secara akademik tidak tertolak. Saya tunjukin bukti internal, bukti eksternal, bahkan Bapak sendiri sudah mengakui ulama kami tidak berbeda pendapat dan Bapak tidak menerima itu urusan Bapak. Berarti kami nggak punya masalah lagi. Nah, saya nih yang bermasalah dengan klaim kosong Paulus yang mengatakan dia dari suku Benyamin tuh. Nama bapaknya aja deh, Pak. Siapa nama bapaknya gitu? Iya, bapaknya aja udah. Cahyono kah gitu. Ini parah nih. Ya kalau nggak bisa, kita kembali ke nasabnya Yesus ya. Jadi saya nggak membuang-buang waktu ya Sebentar. untuk gini loh. Gini Pak. Kan kamu bisa klaim. Ya juga saya nggak bisa. masalah. Ya udah Bapak anggap aja lah nggak ada gitu. Ya udahlah Ya, kita ya. bilang deh Bapak anggap Nabi Muhammad bukan keturunan Nabi Ismail. Udah menurut Bapak. Kami nggak, karena gini secara akademisi diterima, menurut Bapak enggak ya kami nggak masalah. Nah sekarang saya mau menanyakan nama bapaknya Paulus siapa? Itu tunjukin dulu datanya. Kalau nggak ada ya udah berarti itu Paulus bohong ya. Yang kedua, Enak saya mau sekali. tanya, itu kenapa silsilah Yesus yang bahkan adalah Tuhan kalian yang digadang-gadang itu keturunan Daud? Kenapa kok bisa beda itu? Si Lukas bilang ini, si Matius bilang ini. Jelasin itu ya. Monggo. Oke. Ya. Pertama, yang saya bacakan tadi ulama bukan sependapat, tapi berbeda pendapat. Oke. Yang kalau Adnan itu keturunan Ismail, saya baca loh, denger loh tentang dari silsilah Adnan ke atas, ulama berbeda pendapat, tapi ulama sependapat semua bahwa Adnan keturunan Ismail. Ya Allah, masa diulang lagi Pak berkali-kali? Liga lawak aja lah, banyak pemain lawak tuh. Telinga saya ini masih sehat Pak. Asmara Loka, dengar nggak Bapak ini ngomong apa tadi Asmara Loka? Biar kita tuh nggak ngulang-ngulang gitu loh. Kita balik ke hal-hal seperti ini mulu gitu. Ayolah kita berkembang dalam ranah diskusi. Kita pintar jadi orang gitu loh. Nggak terikat dengan kebobrokan yang hakiki. Saya cuma minta tunjukin aja lah namanya Paulus. Kalau seandainya Bapak bisa nunjukin bapaknya Paulus, saya kembali nih kajian tentang silsilah Yesus yang aneh nih. Mungkin teman-teman yang lain ingin bicara, saya nggak buang-buang waktu ya, buang-buang energi ya. Silakan yang lain dulu. Minta tolong Uni gantian ngomongnya gitu. Yang pertama, yang saya baca itu nasabnya berbeda, ulama berbeda pendapat, tapi sepakat. Silakan Uni kritisi aja sepakat. Iya, itu diulang lagi, 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 diulang lagi. Capek nggak sih, Pak? Kita kasih Kang Dito tuh. Kang Dito silakan. Kita butuh edukasi ya guys. Kang Dito silakan. Ya, jadi gini, kalau mau bawa data itu yang seperti ini, Bang. Di hadis itu lengkap ya. Ini yang dikatakan tentang silsilah di dalam hadis Sunan Tirmizi 3538. Ya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memilih Ismail dari anak keturunan Ibrahim dan memilih Kinanah dari anak keturunan Ismail dan memilih Quraisy dari Bani Kinanah dan memilih Hashim dari suku Quraisy serta memilih
aku dari Bani Hashim. Ini sabda beliau. Nah, kalau orang Islam tentang hadis ini pastinya lebih apa namanya? Lebih ada istilah nasabnya perawinya ini perawi. Kemudian kalau hukumnya sahih, hasan atau apa satunya? Doib. Di sini sahih ya. Kemudian keterangan di sini sahih tanpa redaksi, istafa, memilih yang pertama. Ini sudah clear bahwa hadis ini menunjukkan Rasulullah SAW berkata beliau dari Bani Hashim, dan juga beliau mengklaim bahwa Allah memilih Ismail dari anak keturunan Ibrahim. Ini sudah jelas ya. Kalau dilihat dari praktisi sejarawan, ini saya juga bawa nih. Mari kita lihat silsilahnya. Qusay ya. Tadi kan ada disampaikan oleh Akhi Jibril ya, host mengenai data di internal. Ini saya bawa tentang dari ayah dan juga dari ibu. Di sini yang Anda tadi kutip adalah Adnan ya. Adnan dari Uda Aminah juga Adnan. Tetapi yang saya mau perjelas dari sisi Qusaynya ya, Qusay ya. Qusay itu kita bisa silsilah internal keluarga Rasulullah dari Qusay mempunyai anak Abdul Al-Uzza, Abdul Manaf, dan Abdul Dar. Nah, dari sini ini juga sampai ke Rasulullah SAW. Ya, ini sudah valid. Kemudian ini data yang mungkin saya bawakan lebih komplit dari Triple of Quraish ya. Ini ada 77-nya Qusay bin Kilab, ini tahunnya sampai dengan ke Rasulullah. Ini jelas ada. Nah, Muhammad SAW bin Abdullah bin Muttalib. Saya rasa kalau untuk silsilah Rasulullah tidak ada pertentangan ya. Bahkan sejarah pun juga mendukung tentang silsilah Rasulullah. Nah, coba ini saya tadi baru buka Qusay bin Kilab ini yang tadi. Kemudian di sini ada Nabi Ismail alaihissalam. Bagaimana? Dari silsilahnya saya nanti akan carikan sampai ke Rasulullah. Kalau tadi kan dari Nabi Ibrahim sudah jelas, dari Qusay sudah jelas. Saya rasa tidak ada yang perlu dipertentangkan lagi. Kalau kita bicara tentang dogma atau mungkin suatu isu dipertentangkan oleh para ulama, kembali lagi ke hadis. Saya rasa kutipan-kutipan mengenai Adnan ini sudah terbantah tadi di Sunan Tirmizi. Itu sudah jelas dan hukumnya sahih. Tafadhol, itu saja dari saya. Lanjut. Makanya saya bilang tadi, untuk apa kita mempermasalahkan satu orang yang bukan akademisi, sementara secara akademik baik di Fakultas Islam atau di Fakultas Teologi sendiri tidak ada jurnal ilmiah yang membantah atau membuat antitesis dari apa tesisnya umat Islam. Itu satu. Bahkan petinggi-petinggi dari kalangan Kristen sendiri dari tahun ke tahun itu bahkan memiliki dokumen yang mengakui bahwa Nabi Muhammad itu keturunannya itu dari Kedar, dari Ismail kemudian sampai ke Abraham. Itu kita sorry ya, kita tak mau buang-buang waktu memperkerdil gini lah, capek kita belajar ya, terus kita tiba-tiba gara-gara cuma satu orang yang berpolemik kita membuang waktu. Jadi itu clear ya. Nah, cuman ya kembali lagi sebagai bentuk keobjektifan kita sebagai umat Islam untuk membuat orang itu berpikir dan kritis terhadap dirinya sendiri, tidak berbohong terhadap dirinya sendiri, ya kita minta dong Bapak untuk menunjukkan nama Bapak Paulus dari data itu nggak disebut-sebutin ya. Kalau nggak ada ya udah, maka sesuai dengan parameter ketika klaim itu tidak bisa terbuktikan, ya sudahlah, bisa bohong itu jatuhnya gitu. Iya, menurut saya sebentar. Menurut saya tadi udah jelas ya, dari internal, habis itu dari eksternal, habis itu dari sisi kekristenan, habis itu Kang Dito menjelaskan dari sisi Bani Quraisy. Udah 4 sisi tuh menjelaskan bahwa nasab Nabi Muhammad. Nah, sekarang yang kita tanyakan dengan standar, nggak usah standar yang sama dengan menyebutkan nasab. Nama bapaknya si Saulus tuh, Bang. Siapa itu ya? Oke. Saya bisa lanjut ya? Iya, jawabannya dijawab dengan nama, Bang, bukan jadi gini. Dengan nama, Bang, jawabannya, bukan jadi gini. Iya, silakan. Yang pertama saya tidak mendengar Adnan ke sana, tapi ya sudahlah, oke, itu kita tutup saja ya. Kita tidak usah lanjut. Mengenai pertanyaan berikutnya, saya sudah menjelaskan bahwa bagi kita tuh Paulus ya nggak penting kita ketahui silsilahnya. Jadi beliau penulis setengah dari Perjanjian Baru loh, Bang. Ya it's okay, tapi Petrus itu nggak penting. Jadi setengah dari Perjanjian Baru Abang nggak penting. Loh, tadi pertanyaan sebentar. Dia menulis 13 kitab dari Perjanjian Baru Abang. Menurut Abang nggak penting? Sebentar. Oke, siap, silakan. Ya,
di awal diskusi saya dengan Uniriva, saya mengatakan bahwa silsilah itu tidak mempengaruhi kebenaran yang dibawa. Itu saya sepakat itu. Jadi silsilah itu nggak mempengaruhi apapun. Jadi saya pikir ya Paulus memang tidak penting untuk diketahui silsilahnya. Yang penting dalam Kristen itu adalah Yesus Kristus. Gitu loh. Jadi kalau mau siapa nama Paulus? Namanya Paulus aja. Kalau dari nama sih dia Saul ya, Saul of Tarsus. Jadi memang itu nama Yahudi. It's okay. Jadi kalau ada namanya Saulus ya itu kan karena di Yunani ya. Nama Yahudi zaman itu tuh Sunbur, Yatrib, Yahzan, Yahlan, Dihsyan, Udah, Uram, Koidar. Itu Saulus tuh dari mana tuh ya Bang ya? Nama Raja Israel pertama siapa? Siapa nama Raja Israel pertama? Saul kan? Ya Saul itu nama Yahudi biasa aja. Saulus Bang, nama dia Saulus. Itu karena sudah Helenisasi. Saulus. Oh, tambahan ya. Jadi namanya aja ditambah-tambahin gitu ya. Udah biasa. Keren Bang, keren. Udah biasa. Siap, udah biasa ditambah-tambah. Siap. Nama Yesus, Enggak, Yesus. tapi nama ininya Bang, nama bapaknya yang tadi kita ini. Kita nggak usah melebar-melebar gitu Itu Bang. nggak penting. Terus ngapain dia omongin? Oh, jadi nggak ada? Nggak ada. Oh, nggak ada. Oke. Saya sih jujur aja, kalau nggak ada sih katakan nggak ada. Ya kalau kalian kan kalau nggak ada diada-adain ya. Ya nggak apa-apa. Di mana itu yang kita ada-adain? Ya tadi kan Anda Atau bilang- fitnah? Atau ini di mana nih kita nggak ada-adain? Ya tadi kan saya pertanyaannya adalah dari Adnan. Iya, di mana yang kita ada-adain? Itu tadi 4 mazhab itu, 4 sumber itu ada dalil loh 4-4-nya. Yang kita ada-adain itu di mana coba tolong dikasih deh, kalau nggak fitnah nih jatuhnya. Ya makanya saya luruskan ya. Pertanyaan saya adalah bagaimana kalian menjabarkan Enggak, yang mana yang kita ada-adain Tapi tadi capek Bang? dengernya dari tadi Bang Jibril. Saya udah Iya. bilang ya, secara Satu akademisi demi saja satu. sudah ada masalah, kita nggak usah perlu ya. Kayak dia mau jungkir balik juga nggak apa-apa, atau dia Kristen juga gitu kan. Secara akademisi nggak ada yang tolak. Bapak-bapak gereja juga bilang, Yohanes Damasus juga nggak menolak. Nah, itu Jadi kita makanya ngapain saya mempolemikan? Dia mau jungkir balik nggak masalah bagi kita. Pertama Enggak, saya mau bukan kejar yang dia akademisi. bilang kita mengada-ngadakan. Di mana kita mengada-ngadakan ya Bang? ya karena kalian tidak menunjukkan. Jadi seolah-olah oh ini kita udah Empat sumber tadi Abang nggak paham. Waras sedikit dong. Mana coba dari Adnan sampai dengan La haula wala quwata illa billah. Disuruh ngulang lagi kita 2 jam yang lalu. di mana? Saya tidak menemukan. Sebutin aja Adnan. Waduh, oke. Poinnya gini ya, poinnya kan Anda ingin tahu bahwa Baginda ini keturunan Ismail atau tidak. Iya kan? Tadi sudah ditunjukin sama Kang Dito. Makanya saya katakan, udah nggak apa-apa. Anggap aja deh menurut Anda enggak gitu ya. Karena kita juga nggak peduli Anda, karena Anda kan bukan akademisi itu. Ya, it's Kecuali okay. Anda ahli teologi. Oke. Kecuali Anda adalah orang yang mampu membuat jurnal ilmiah antitesis dari tesis Islam. Kita baru pertimbangkan. Jadi kita nggak masalah secara akademisi saja, baik eksternal ataupun internal, kita tuh nggak punya masalah. Jadi kita nggak mau ribet. Udah Bang Jibril. Sekarang kan Anda nggak bisa tunjukin bapaknya Paulus tuh. Ya udah nggak apa-apa. Sekarang saya mau mengkritisi silsilah Yesus. Udah kalau Anda nggak mau dengar juga nggak Yang apa-apa. mana yang dari Yesus? Ya. Apa Saya sudah tunjukin tadi, mulut saya ini udah hampir berbusa dari Oke tadi ya. ya. Saya jawab ya. Yang pertama. Jawab. Yang pertama yang kamu permasalahkan itu adalah yang mana tadi? Dari Eli ya. Saya sudah Bapak Dari makanya Lukas. Sebentar. semua Dari poin Lukas disebutkan. dengerin, makanya Pak capek Pak ulang-ulang. Ya makanya dengar dulu. Makanya jangan terlalu banyak argumentasinya. Dari Lukas disebutkan menurut anggapan orang gitu ya. Yusuf anak Eli gitu ya. Dari Matius disebutkan Yusuf anak Yakub. Ya dua-duanya benar. Yang satu Matius Maaf. Menurut siapa Bang? Menurut tanggapan orang. Iya, betul. Di situ ditulis begitu. Jadi faktanya menurut pendapat orang Bang. Bukan. Kamu itu Dia di Alkitab Abang disebutkan menurut pendapat orang Bang. ya itu Nggak ada faktanya nih, nggak ada faktanya. Jadi menurut pendapat orang itu kurang lebih kayak gosip nggak sih? Bang? ya enggak juga, itu kan kamu yang berkata. Oh gitu. Ini yang mengada-ngadakan, ya nggak? Apa tuh mengadakan-adakannya di mana tuh? Ini menurut pendapat orang. Ya, Nggak tahu itu siapa orangnya tuh. Iya, siapa tuh orang tuh Bang? Menurut siapa tuh? Ya menurut tanggapan orang. Iya, orangnya Kamu siapa? perlu tahu nggak sih? Nggak perlu kan? Iya, orangnya siapa? Saya perlu tahu dong. Tukang bohong. Siapa tahu orang. Ya Sekarang orang Yesus aja bilang Ini kok baru orang munafik di ini zaman baru Yesus. mengada-ngadakan. Ini baru mengada-ngadakan gitu. kok mengada-ngadakan di sini ditulis dalam Alkitab kok mengada-ngadakan sih? Bagaimana sih? Iya, menurut pendapat orang. Orangnya siapa? Nggak tahu, nggak penting. Ya itu kan mengada-ngadakan, betul dong?
Alkitab itu ditulis seperti itu ya terus. Oh, siap, siap. Nggak ada masalah. Maka itu tadi menurut pendapat orang. Oke, dilanjut. Oke kan? Kita kan nggak gini. mengkritisi menurut tanggapan orang-orang Yasin, siapa kan? itu Yusuf di situ punya bapak beda-beda itu. Yang satu bapaknya katanya Yakub, menurut si Lukas bapaknya Yakub, menurut si ya kurang lebih gitulah Matius bapaknya si oke, Eli. makanya, Yang benar saya bapaknya mau siapa sih gitu? Ya jelasin. Oke, yang pertama, Matius itu ditulis berdasarkan keturunan dari Yusuf, bapaknya. Lukas dari Maria, ibunya. Oke. Saya tulis Maria di situ namanya Yusuf kok. Iya, karena dengar ya, kata-katanya begini ya. Ketika sebentar. Menurut yang Lukas 3:23 ya. Ketika Yesus mulai pekerjaannya berumur kira-kira 30 tahun dan menurut tanggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Oke? Ya udah, anaknya si Eli. Nah, di mana di situ Maria tertulis? Ini bisa gantian nggak? Sebentar dong, saya jelasin. Maria di mana Saya ditulis di situ? Ya, Anda tadi minta data kami. Cara Anda tadi ngotot sekali ketika memaksakan giliran kami Bisa tuntut jelasin, ya? datanya malah nggak dikasih. Loh, iya, makanya saya kasih tahu. Nah, saya katakan bahwa dua-duanya benar. Yang satu keturunan Yusuf, yang satu keturunan dari Maria. Kenapa di sini disebutkan? Sebentar dulu. Mana sih di mana Marianya tertulis ini nambahin firman Tuhan deh ini. Dengar dulu. Kamu itu nggak mau dengar. Nah, di sini disebutkan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Nah, di sini Menurut tanggapan orang lagi. Siap. dulu. Di sini disebutkan menurut anggapan orang ia adalah Personnya anak loh, Yusuf, kalau anak Eli. Anda menuju terhadap personal itu sekalian sebutin, jangan orang-orang. Di sini banyak orang, bukan hewan, bukan keledai. Jadi beda. Sebutin personalnya siapa pada orang-orang yang mana? Sabar. Ini siapa ini? Ini siapa ini? Di-mute aja dulu deh. Satu-satu ya. Nah, menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Nah, anak di sini ini bisa di-mute nggak sih? Siapa sih Asmara Loka ini? Nanti kamu boleh nanya lah. Satu-satu. Ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Anak ini dalam Alkitab itu bisa ditafsirkan sebagai menantu. Itu sah. Itu biasa aja. Nah, itu bisa dilihat di mana? Ya sama seperti di Perjanjian Lama ya. Di Perjanjian Lama juga disebutkan anak itu sebagai menantu. Itu hal yang wajar. Oke? Itu cara mengharmoniskannya bahwa memang Lukas menyebutkan Sisila karena di sini kan menurut anggapan orang ya dalam perspektif pada saat itu anak ditafsirkan menantu, bahkan sekarang juga hal yang wajar ya anak ditafsirkan Orang menantu. nih nggak ditulis Maria dibilang Maria di situ nggak ada nih bapaknya ih. Loh, saya udah bilang anak ini Udah bawain cuman yakin ya saya juga yakin kalau saya ini istrinya Oke, kita Yesus. buka ya. Ini saya Contoh minta ya, ini, contoh saya ya. minta data Sebentar, dari sebentar. luar deh dari bukan Bible gitu. Misalkannya Contoh ya. Josius Pelasepus bilang, "Oh, Benar. si Matius tuh bikinnya tuh gara-gara mamanya sebenarnya nama sebenarnya tuh anak mamanya." Ini bisa ganti. Udah bisa gantian, nggak mau saya pembodohan di sini lama-lama. Itu pembodohan, Jadi tolong benar. ya, pembodohan Benar. dong. Benar, Saya dari- minta data kok malah kok nama ini- dari Yusuf kok diganti Maria. data. Coret kalau gitu nama Yusuf di kitab itu ganti sama Maria biar kita nggak bingung pas baca gitu. Sekali ngomong seperti itu. Ya iyalah Anda bilang Maria, Anda yang enak sekali ngomong ganti-ganti nama Yusuf jadi Maria loh. Dengar dulu makanya. Dengar ya, logikanya dipakai pelan-pelan. Ya logika saya dipakai, tertulisnya di situ adalah anggapan orang bahwa dia adalah anaknya Yusuf. Kok tiba-tiba anaknya Maria? Tiba-tiba anaknya Maria di situ. Mana tertulisnya Maria di situ? Gak ada Mariati itu kata anak saya tuh. Penafsir mengatakan seperti itu bahwa Iya anak siapa yang nafsirin? Mana penafsirnya itu? Tunjukkan datanya juga. Mana sih? penafsir itu banyak. Makanya saya tunjukkan ya bahwa Ruth di dalam kitab Ruth Mana yang mengatakan bahwa oh itu tuh si anak sebenarnya tuh si Matius tuh lagi nulisin anaknya si Maria sebenarnya cuma salah tulis aja. Iya, salah tulis aja sebenarnya tuh nunjukin si Maria, bapaknya si Eli sebenarnya bukan si Yusuf. Mana datanya? Dari tadi kita 4 data loh, eksternal, internal, masih aja ngotot giliran dia ngada-ngada. Dari Yusuf jadi Maria, dari Sinathan jadi Daud, jadi Salomo. Nggak mau, saya nggak terima, saya pembodohan namanya ini. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.